Nah, jadi sekolah-sekolah sekarang ini cukup lumayan apa ya, kreatif juga ya teman-teman. Jadi salah satu sekolah yang ada di Sumatera Selatan ya, tepatnya di daerah Palembang Martapura ini adik saya sendiri disuruh membawa bonsai ya. Jadi betul-betul kreatif ini untuk guru-gurunya. Jadi supaya menciptakan karya seni yang bernilai ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini bonsai dadakan yang saya buatkan requestan dari adik saya ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri, sudah cakep sekali ya. Ini ukurannya sito ya teman-teman kalau tidak percaya. Nah ini kalau tuh, jadi kalau diangkat seperti ini sudah enak sekali ya. Kelihatan jelas ya teman-teman. Nah sekedar untuk display ya. Oke, jadi seperti ini. Kita lanjutkan lagi ya. Kemarin ada yang bertanya, Mas, cara program akar supaya akarnya bagus bagaimana? Oke, jadi kali ini akan coba kita bahas ya. Kebetulan ini saya punya bekas cangkokan juga dan belum saya tanam ya, teman-teman. Nah, jadi bahan sancang seperti ini supaya akarnya bagus, keliling. Bagaimana upayanya ya, seperti di video saya sebelumnya. Jadi kita mengupayakan, membuat bonsai itu mengupayakan ya, teman-teman. Oke, jadi seperti apa? Kita langsung eksekusi saja. Oke, supaya teman-teman bisa betul-betul paham apa yang nanti akan saya jelaskan. Jadi awal mulanya untuk cangkokannya ya teman-teman, kita tetap cangkok ya. Eh, kita kupas seperti biasanya supaya mendapatkan titik tumbuh yang betul-betul dia pas dan mepet seperti ini ya. Nah, mepet seperti ini kan mata tunas ya. Itu. Jadi ketika nanti dipres, dia mata tunasnya sudah pas. Itu poin pertama. Nah, jadi ketika pencangkokan, cari ruas yang misalkan ini ruas ya. Ini kan mata tunas, ini mata tunas. Jadi untuk pencangkokannya jangan terlalu mepet ya, jangan terlalu panjang ya teman-teman. Diusahakan kurang lebih ya sekitar 1 cm atau 2 cm. Kalau proyeksi kita mame ya itu sudah cukup ya teman-teman. Nah setelah kita gerat, kita kelupas, itu kita diamkan ya kurang lebih sekitar 2-3 hari. Supaya kenapa? Supaya mempercepat pertumbuhan akar yang kita akan proses ini ya teman-teman. Nah setelah itu kita cangkok, kita berikan media, kalau saya biasanya saya kasih kokopit ya, atau pakai moss juga bisa ya teman-teman. Kalau untuk moss itu dari enceng gondok ya. Nah setelah itu kita tutup, diusahakan medianya itu lumayan banyak ya, karena kebanyakan teman-teman itu menanyakan, Mas, supaya dia tumbuhnya merata terus banyak seperti itu bagaimana tipsnya? Nah, tips yang pertama itu tadi ya teman-teman, harus medianya banyak. Karena kalau dia medianya banyak itu kemungkinan akar dia akan tumbuh, dia akan lebih cepat, terus yang kedua lebih merata ya teman-teman. Itu. Jadi tipsnya seperti itu. Nah, setelah kurang lebih 1 bulan itu akan sudah mulai muncul akar-akar baru yang keluar dari cangkokan kita ya. Nah, setelah seperti itu kita tanam kurang lebih sekitar 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi di polybag ya. Setelah itu baru kita lakukan untuk pemrograman akar. Kalau kebiasaan saya ya teman-teman, dari turun cangkok itu tidak langsung saya program akar, cuman saya taruh terus agak sedikit saya buka, karena kenapa, biasanya itu akarnya masih putih-putih dan belum kuat ya. Saran saya kalau teman-teman belum terbiasa melakukan hal seperti itu, kita safety-nya seperti itu ya, kita tanam saja supaya akarnya dia kuat. Nah setelah kuat seperti ini baru kita bisa seleksi ya. Ini kalau saya pribadi ada dua tahapan lagi ya. Kalau memang mau langsung diseleksi bisa, cuman betul-betul hati-hati ya. Kalau memang langsung mau diseleksi bisa kita lakukan. Cuman kalau cara seperti ini terkadang juga ada yang mati juga ya, karena akar sudah terseleksi dan kemungkinan besar akar-akar yang di bawah seperti ini dia patah ketika penanaman, itu bisa menjadikan akar itu dia tumbuhnya tidak merata lagi juga bisa ya teman-teman. Kalau pengen safety seperti ini, terus kita tanam aja ya. Kita langsung praktekkan ini, kita kurangi sedikit untuk bagian-bagian atasnya saja ya teman-teman.
Sebentar. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Ini kan sudah betul-betul keliling ya. Tinggal kita cara program akarnya ya. Terus kita siapkan untuk tatakannya. Diusahakan pakai tatakan ya teman-teman. Betul-betul pakai tatakan. Boleh pakai plastik yang dibalut oleh tanah ya. Biasanya pakai itu aja kalau pengen lebih simpel dan lebih murah ya. Kalau mau pakai talang juga boleh. Tidak masalah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk yang bawahnya ini boleh dikurangi atau tidak masalah ya. Terus nanti kita bahas untuk medianya. Kita kurangi dulu seperti ini ya. Oke, sudah cukup. Nah, setelah itu upayakan akar-akar yang di bawah seperti ini yang sekiranya dia tidak perlu itu harus kita buang ya. Nah, akar-akar yang seperti ini kalau tidak kita buang biasanya kalau akar yang di atas yang kita pakai itu dia nanti kalah ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita rasa sudah cukup, sudah bagus, dan sudah merata. Cukup seperti ini, kita siapkan untuk tatakannya. Nah, tatakan ini sangat penting. Sangat pentingnya untuk pembentukan perakaran ya. Kalau kemarin ada yang menanyakan, Mas Agung ya. Mas Agung itu menanyakan supaya Mas, kalau akar dia seperti itu bagaimana cara buatnya? Tatakannya itu harus flat ya teman-teman. Harus flat seperti ini. Diusahakan. Karena kenapa? Akar itu dia nanti akan menyamping ya, bukan ke bawah. Kalau pengen agak sedikit kayak piramid seperti yang di video saya sebelumnya, itu berarti tatakannya dibuat agak sedikit mengerucut atau piramid. Nah, kunci tatakan dia seperti itu ya. Nah, setelah itu kita kasih tancap seperti ini. Kalau kebiasaan saya, as tengahnya ini dia saya tidak saya buang ya. Untuk as tengahnya ini. Tinggal kita tancapkan saja dan kita langsung tanam ini bisa ya teman-teman sambil kita arahkan untuk perakarannya. Nah, kita siapkan dulu untuk medianya ya. Setelah seperti ini sudah tertata ya. Tinggal kita arahkan sedikit-sedikit. Untuk medianya ini saya pakai kalau di polybag ya. Kalau di polybag ini ukuran kurang lebih sekitar 2 jengkal lah ya. Kalau untuk masalah ukurannya saya kurang paham ini kemarin saya belinya berapa, kurang lebih ya sekitar 2 jengkal orang dewasa lah ya, atau 1,5 jengkal juga boleh. Nah, untuk lapisan pertama ini adalah full kohe kambing ya teman-teman. Full kohe kambing lapisan pertama kurang lebih sekitar 5 sampai ya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 cm deh. Nah, itu kohe kambing. Setelah itu ini pasir. Kita isi pasir dengan kokopit ya. Kalau mau pakai pasir Malang juga boleh. Cuman karena di sini untuk pasir Malang mahal, jadi kita pakai pasir bangunan ya. Kita pakai pasir bangunan. Kalau mau dicampur dengan sekam bakar atau sekam mentah itu juga boleh ya. Jadi fungsi pasir ini saya rekomendasikan karena untuk teksturnya ketika kita program akar lanjutan itu lebih mudah terurainya ya. Ketika kita mau buka itu lebih mudah kita mengoreksinya ya teman-teman. Kalau untuk dia pakai tanah liat itu dia agak sedikit kesulitan dia karena dia kan lengket ya. Jadi seperti itu. Oke, kita siapkan dulu untuk medianya ya. Sekalian kita bahas tuntas ini di video kali ini. Nah nih untuk medianya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi supaya nanti ke depannya tidak ada pertanyaan lagi karena kemarin masih banyak menanyakan untuk masalah media ya. Oke, jadi untuk sancang ini memang sangat mudah sekali ya. Untuk medianya ini lapisan yang paling bawah kita kasih full kohe kambing ya. Saya campuri kemarin ada cacahan bonggol pisang ini bekasnya masih ada ya. Kelihatan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita taruh di bagian paling dasar ya. Oke.
Jadi supaya teman-teman bisa betul-betul paham apa yang saya bilang ya. Ini sekedar berbagi pengalaman ya teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan untuk medianya lagi. Ini pasir saya campur dengan ini ya teman-teman, kokopit ya. Ini sebenarnya media bekas, cuman tidak apa-apa. Nah, media bekas sancang tadi ya kita pakai lagi. Oke, jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kurang lebih sekitar separuh ya teman-teman, separuh media ini. Baru kita kasih tanam untuk bahan yang kita program ya. Oke, ini masih ada sedikit pasirnya, eman-eman ya teman-teman. Kita masukin dulu. Nah, seperti ini. Yang penting kalau untuk sancang ini dia tercukup dengan nutrisi, terus kalau bisa naruhnya di tanah ya teman-teman, supaya dia langsung nembus akarnya ke bawah ya. Setelah seperti ini, tinggal kita tanam untuk bahan bonsainya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini sekalian kita arahkan ya teman-teman, untuk akar-akarnya ini. Tinggal kita arahkan seperti ini, menggunakan apapun boleh ya. Yang penting dia terarah saja. Oke, seperti ini sudah cukup lah ya. Yang penting dia betul-betul terarah ya teman-teman. Setelah seperti ini tinggal kita tanam ya. Nah, jadi seperti ini. Semoga kelihatan di kamera ya teman-teman. Oke, sip. Setelah itu kita kasih media lagi. Untuk medianya sama pasir bangunan saya campur dengan kokopit ya. Oke, kita langsung kasih media saja ya. Jadi untuk kuncinya itu sebenarnya kalau akarnya pengen seperti itu tadi, itu pas di pencangkoannya, terus yang kedua pas di penataan akarnya ya teman-teman. Kalau untuk masalah media, karena untuk media sancang ini cukup sangat mudah sekali ya. Jadi media yang pasti dia bernutrisi pun dia pasti subur ya. Cukup pakai kohe kambing saja ya teman-teman. Itu ada satu sampel di tempat saya pakaiin full kohe kambing tanpa tanah sama sekali, itu juga buktinya subur ya. Full kohe kambing malahan ya, full nutrisi, full senyum. Cuman dalam catatan kalau saya pribadi lebih suka kohe kambingnya saya fermentasikan, karena di luar sana banyak teman-teman juga menggunakan kohe kambing yang tidak difermentasi ya. Oke. Nah, setelah seperti ini penempatannya itu saya taruh di tanah langsung ya, supaya ketika akar ini dia jalan menembus tanah dia lebih cepat untuk besarnya. Kalau untuk proyeksi kita mame small itu di polybag seperti ini juga cukup ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini yang kemarin kita program ya. Ini belum sempat saya eksekusi nih. Untuk hasilnya kalau mau yang mengerucut dia seperti ini ya teman-teman. Jadi tatakannya itu dia memang saya buat sedikit mengerucut ya. Untuk tatakannya. Oke, ini akan kita press dulu untuk cabang keduanya. Supaya kenapa? Supaya losan, terus cabang pertamanya ini dia cepat membesarnya ya.
Nah, jadi seperti ini. Sip. Oke, jadi cukup seperti itu ya. Video kali ini semoga bermanfaat. Misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar karena kita berbagi pengalaman di sini ya teman-teman, tidak berniat untuk menggurui. Misalkan ada masukan juga silahkan ditulis di kolom komentar. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.